Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Indra dari kelas D THP. Di sini saya akan menjelaskan isi dari salah satu jurnal yang berjudul Analisis Perubahan Protein Ikan Selama Pengolahan dengan Penggaraman. Seperti yang diketahui bahwa ikan merupakan salah satu dari 8 kelompok alergen pangan mayor yang dapat mengakibatkan reaksi alergi. Komponen sebagai alergen utama pada ikan yaitu parvalbumin. Pengolahan pangan secara tradisional berpengaruh terhadap perubahan alergenisitas suatu bahan pangan. Pada penelitian ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama dilakukan untuk mendapatkan 5 jenis ikan asin yang paling banyak diproduksi serta profil pengolahan ikan asin di wilayah HPT Muara Angke. Tahap yang kedua dilakukan karakterisasi bahan baku dan karakterisasi kimia ekstrak protein ikan. Yang ketiga, uji alergenisitas protein ikan selama proses pengolahan ikan asin dari 5 jenis ikan laut yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, uji alergenisitas ekstrak protein ikan selama proses pengolahan terhadap ikan sejenis yang mengalami perbedaan teknologi pengolahan tradisional, yaitu pengolahan ikan asin dan ikan pindang. Teknik penggaraman dilakukan untuk mengurangi kadar air bahan sehingga produk menjadi lebih awet. Pada metode ini, air garam yang terbentuk dibiarkan mengalir. Proses penggaraman pada ikan asin diikuti dengan proses pengeringan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air. Kelebihan dari metode ini yaitu menurunkan kemungkinan terjadinya kontaminasi serangga atau bakteri pembusuk. Selama proses pengiringan terjadi perubahan warna, tekstur, kimia, dan mikrobiologi. Pengeringan membuat perubahan warna ikan asin menjadi kekuningan dan tekstur ikan menjadi mengeras. Perubahan secara kimia selama proses pengeringan ikan terjadi disebabkan karena denaturasi protein yang kompleks akibat dari perubahan kadar air dan kandungan garam di dalam otot ikan secara ekstrim. Teknik penggaraman ikan yang lain adalah pemindangan. Produk ikan pindang secara umum memiliki kadar garam yang lebih rendah. Hasil pengujian elektroforesis SDS Page menunjukkan bahwa ekstrak protein ikan mentah dari masing-masing jenis ikan memiliki pita protein dengan pola yang berbeda-beda. Tahapan pengolahan ikan asin memberikan pola perubahan pita protein yang spesifik terhadap masing-masing jenis ikan. Tahapan pengolahan ikan asin tidak dapat menghilangkan pita protein sebagai parvalbumin serta polipeptida lain sebagai alergen mayor pada ikan. Pola perubahan alergenisitas ekstrak protein ikan selama tahapan pengolahan ikan asin spesifik terhadap jenis ikan. Potensi alergenisitas ikan asin basah dari yang paling tinggi ke yang paling rendah yaitu ikan tongkol, kembung, selar, layang, tembang. Sedangkan potensi alergenisitas ikan asin kering yang paling tinggi ke yang paling rendah yaitu ikan layang, tembang, tongkol, kembung, selar. Ikan selar asin goreng memiliki potensi alergi yang paling tinggi, sedangkan ikan kembung dan tongkol asin goreng memiliki potensi alergi yang paling rendah. Pengasinan dan pemindangan ikan kembung tidak dapat menghilangkan pita protein sebagai parvalbumin serta polipeptida lain sebagai alergen mayor pada ikan. Alergenisitas ikan kembung yang diolah dengan pemindangan lebih tinggi daripada pengasinan. Penggorengan dapat menurunkan alergenisitas ikan kembung pindang basah dan ikan kembung asin basah. Namun alergenisitas pada ikan kembung pindang goreng lebih tinggi daripada ikan kembung asin goreng. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.